Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Setiap orang pasti punya orientasi kebahagiaannya masing-masing. Ada yang menganggap kebahagiaan terbesarnya dalam persoalan pendidikan. Ada lagi dalam hal keuangan. Yang lainnya dalam persoalan hubungan dan keluarga, atau juga dalam hal kekuasaan, serta berbagai hal lain, atau juga kombinasi dari beberapa di antaranya. Seluruhnya sangat bergantung pada hal yang dianggap paling penting dalam kehidupannya secara pribadi. Meski demikian, tetap diperlukan patokan, acuan, atau batasan agar sebuah kebahagiaan tidak berubah sifat menjadi negatif dan destruktif. Di dalam hidup beriman sebagai umat percaya, kebenaran firman Tuhanlah yang menjadi acuan kita dalam membentuk dan menikmati kebahagiaan. Artinya, segala hal yang membahagiakan kita ataupun yang kita anggap sebagai kebahagiaan tidak dapat melanggar atau menyingkirkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Sorak-sorai bangsa Israel di dalam perikop ini pun menjadi contoh dari disorientasi kebahagiaan secara khusus yang telah melanggar firman Tuhan. Bangsa ini bersuka cita atas hal yang tidak semestinya mereka anggap sebagai kebahagiaan. Patung lembu emas yang mereka anggap sebagai Tuhan tidaklah berperan sebagai simbol kehadiran kuasa ilahi di tengah-tengah mereka, melainkan sebagai simbol rusaknya pertimbangan dan nilai-nilai iman dalam kebahagiaan bangsa Israel pada saat itu. Bagi mereka, keberadaan patung lembu emas adalah sebuah pengalaman yang patut dirayakan. Namun dari perspektif iman yang sehat, hal itu adalah sesuatu yang seharusnya menimbulkan kedukaan. Itulah mengapa Musa menghancurkan loh batu yang berisikan perintah Tuhan di hadapan bangsa Israel yang sedang mengalami disorientasi kebahagiaan. Tindakan Musa tersebut adalah simbol penolakan dan perusakan terhadap nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang sedang dilakukan oleh bangsa Israel. Sahabat Alkitab, kebahagiaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan adalah bersifat semu yang tidak akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Misalnya, seorang pejabat negara yang merasa bahagia ketika mendapatkan uang banyak hingga ia tega melakukan korupsi uang rakyat. Setiap kita tentu ingin hidup bahagia, namun kita tetap perlu berpegang pada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan agar kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan biarkan kita menolak dan merusak nilai-nilai tersebut hanya demi mengalami kebahagiaan yang ternyata bertentangan dengan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Tuhan, pimpinlah hati kami dan pikiran kami untuk selalu sehat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kami mendapatkan kebahagiaan dan mengupayakan kebahagiaan yang memang selaras dengan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.